Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Semoga kita semua sehat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, dibukakan pintu hati untuk belajar, dibukakan pintu hidayah untuk beramal, selalu istiqamah. Barakallahu fikum. Tema kita malam ini, kalau Allah sayang hambanya, kenapa hidupku sengsara? Kalau sayang, ya hidupnya tenang, hidupnya enak, hidupnya nyaman, rezekinya lancar, umurnya panjang, keluarganya sakinah. Tapi kita yang katanya disayang Allah, sudah sholat, sudah tobat, sudah tinggal maksiat, sudah resign dari bank konvensional, sudah berhenti dari nyabu, kok hidupnya sengsara, bertolak belakang. Pembahasan yang pertama, perlu diluruskan dulu, sengsara itu apa? Apa itu sengsara? Apakah kalau nggak makan itu sengsara? Apakah kalau nggak punya rumah itu sengsara? Apakah kalau nggak punya pasangan itu sengsara? Apakah kalau rugi itu sengsara? Apakah kalau resign nggak ada kerja itu sengsara? Kita luruskan dulu pandangan kita tentang apa itu sengsara. Sengsara menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, dari kalangan tabi'in, orang yang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Aisyah, Abdullah bin Abbas. Orang yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Di antara tabi'in yang senior, yang masyhur namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tempat tinggalnya di Basrah, Irak. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang sengsara itu 4. Pertama, hatinya keras. Yang kedua, air matanya kering, susah nangis. Yang ketiga, panjang angan-angan ini itu begini begono. Yang keempat, ambisi dunianya kuat. Itulah orang yang sengsara. Oke. Jadi kalau kita resign, kita nggak makan, kita sakit, kita susah, tapi hati kita lembut, mudah nerima nasihat, mudah melelehkan air mata, enggak panjang angan-angan, enggak terlalu obsesi dunia, kita tidak sengsara. Semua orang di dunia mengatakan sampean sengsara, kamu sengsara. Kata Allah, saya tidak sengsara. Saya mau mengajak kita keluar dari kotak sempit yang membagi manusia 2. Kalau tempat tidurnya sutra, bahagia. Kalau tempat tidurnya pelepah korma, sengsara. Kalau kursinya emas, bahagia. Kalau kursinya rotan, sengsara. Ini yang buat kotak sempit ini siapa? Dia buatkan kotak sempit, lalu dia masukkan kita ke dalam kotak itu, dan kita nggak boleh keluar dari kotak itu. Ini yang buat ini setan dan antek-anteknya. Kalau kotak setan ini kita perturutkan, yang tidurnya di pelepah korma Nabi Muhammad SAW. Yang tidurnya di alaskan sutra Abu Lahab, Abu Jahal. Yang kursinya dari kayu Nabi Musa. Yang kursinya dari emas Karun. Jadi kalau begitu yang sengsara itu Nabi Musa. Yang sengsara itu Nabi Isa. Yang sengsara Nabi Muhammad. Yang bahagia itu Karun, Fir'aun, Namrus, Herodes. Kan sesat kita itu jadinya. Tolong kita keluar dari kotak-kotak yang dibuat oleh manusia. Al-Quran, Nabi, Islam datang membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang dibuat oleh manusia. Tidak ada manusia yang lepas dari ikatan. Kalau ada orang mengatakan saya mau lepas dari ikatan agama. Kamu lepas dari ikatan agama, tapi kamu mengikat dirimu dengan ikatan Karl Marx, Lenin,
ateis, komunis. Saya mau melepaskan diri saya dari ikatan agama. Kamu lepaskan diri kamu dari ikatan hukum Islam, tapi kamu diikat oleh hukum konvensional, diikat oleh hukum Belanda. Islam ini datang melepaskan kita dari ikatan manusia, dari definisi manusia. Kamu dikucilkan orang, disepelekan orang karena miskin. Kamu nggak sengsara. Kamu di kantor disepelekan orang, dikucilkan orang karena nggak mau ikut geng koruptor, nggak mau nipu tiket pesawat, nggak mau tanda tangan 3 hari jadi 1 hari. Kamu tidak sengsara selama hati kamu tidak keras, air mata kamu tidak kering, tidak panjang angan-angan, dan tidak ada obsesi dunia. Saya tidak sengsara. Walaupun saya disepelekan orang, nggak punya jabatan, dinonjobkan orang, dipecat orang. Kita mesti yakinkan diri kita. Kalau kita aja nggak yakin dengan diri kita, gimana kita bisa meyakinkan orang lain? Oke, itu pembahasan pertama, siapa yang sengsara, siapa yang nggak sengsara. Walaupun duitnya banyak, jabatannya tinggi, omongannya dipakai orang karena dia orang kaya, karena pejabat, tapi kalau hatinya keras, air matanya kering, panjang angan-angan, ditelan obsesi dunia, dia sengsara. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau begitu, orang yang dicintai Allah tidak sengsara. Karena hatinya senantiasa dekat dengan Allah. Kalau hatinya sudah dekat dengan Allah, air matanya meleleh. Kalau sudah air matanya meleleh, angan-angannya tidak terlalu panjang. Dan tidak masuk dunia ke dalam hatinya. Maka dia tidak sengsara. Oke, berikut pembahasan yang kedua. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan mengatakan amanna, saya beriman. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, amantu billah, raditu billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Allah membiarkan dia begitu saja? Hasiban nasu ayyutraku. Apakah Allah membiarkan mereka mengucapkan kami beriman lalu dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji? Ketika berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika berani meninggalkan maksiat kepada taat, meninggalkan taghut kepada Allah, meninggalkan berhala kepada la ilaha illallah, maka pada saat itu kita sedang mengatakan ujilah aku. Maka ujian datang. Ketika ujian datang, kok kita malah ngomong, kok aku sengsara? Ini kan nggak ngerti. Makanya hijrah itu jangan cuman hijrah celana, hijrah baju, dari baju kaos jadi gamis, jadi celana dari celana training jadi jubah, dari tidak berbulu menjadi berbulu. Tidak sesimpel itu hijrah itu. Hijrah itu adalah pemahaman. Hijrah itu adalah pengertian. Hijrah itu adalah ilmu. Resign dari riba, resign dari leasing, resign dari net club, resign dari sonhorek, resign dari maksiat. Lalu kemudian setelah itu pakai jubah ke masjid, begitu datang ujian goncang. Katanya Allah sayang sama saya, kok saya sengsara? Itu makanya ilmu, paham, ngerti. Kamu tidak sengsara, kamu sedang menjalani konsekuensi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka datang ujiannya. Karena Allah nggak akan membiarkan orang mengatakan aku beriman kepada Allah kalau dia tidak diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2.
Berikutnya pembahasan yang ketiga. Ujiannya apa aja? Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum. Kamu pasti. Kalau sudah pasti nggak ada ngelak. Lam di pangkal, nun di ujung. Menurut kaedah bahasa Arab nahu namanya litaukid, penekanan makna. Walanabluwannakum. Kamu pasti kami uji. Tapi ujiannya itu bisyai, kecil, little, nggak ada apa-apanya. Minal khauf, takut. Walju, lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, bangkrut, rugi. Wal anfus, kurang diri, mati, sakit. Wat thamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering, kemarau. Wereng. Asap, kebakaran. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, dia mampu mengatakan inna lillah. Ini semuanya datang dari Allah. Sakit, melarat, rugi, uang dilarikan orang, keluarga cerai-berai, hancur berkeping perasaan, disepelekan orang, disantet orang. Inna lillah. Semuanya datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Saya tidak sengsara. Malah dengan adanya ini hati saya jadi lembut. Dengan adanya ini saya jadi zikir ingat Allah. Dengan adanya ini saya jadi dekat dengan Allah. Dengan adanya ini saya jadi sholat berjamaah. Dengan adanya ini saya jadi banyak ngapal surat-surat pendek. Kalau tidak begini saya lupa. Yakin bahwa ini adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pasti. Berikutnya yang keempat. Inna izamal jaza ma'a azmil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala sesuai dengan balasan ujiannya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, kalau Allah sayang kepada seseorang, ibtalahum, orang itu diujinya. Apa tanda cinta? Ujian. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha menerima ujian Allah, maka dia mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka terhadap ujian Allah, maka dia mendapatkan murka Allah. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis sahih. Saya sedang diuji nih Pak Ustadz. Gara-gara saya resign, gara-gara saya meninggalkan riba, gara-gara saya hijrah, istri saya nggak suka sama saya, katanya saya nggak maco lagi, katanya saya nggak ganteng lagi. Akhirnya dia lari, anak-anak dibawa, uang-uang dulu juga, rekening nama dia habis dibawa, saya nggak dihormati orang. Kalau Allah sayang sama saya, kok hidup saya sengsara? Berarti hijrahnya belum karena ilmu. Kalau dia paham karena ilmu, dia paham bahwa besarnya ujian sesuai dengan besarnya balasan. Kalau Allah cinta, berarti Allah uji. Kalau lulus, berarti dapat ridha Allah. Simple aja. Besarnya balasan, sesuai besarnya ujian. Kalau Allah cinta, Allah kasih ujian. Lulus ujian, dapat ridha Allah. Pahami 6 poin ini, insya Allah. Ngerti, setelah ngerti, masuk ke hati, dia memberikan kekuatan. Yang kelima, asyadun nasi balaan. Orang yang paling kuat ujian hidupnya, al-anbiya, nabi-nabi. Setelah nabi-nabi, summal amsal fal amsal. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh, terus ke bawah.
kadar iman 100 VVIP, 75 VIP, undangan biasa. Jadi ketika ujian itu datang silih berganti, pukulan bertubi-tubi dari kanan dan kiri, kawan jadi lawan, musuh bertambah parah, cacian dan sumpah serapah. Paham bahwa ya memang begitulah. Ini bukan sesuatu yang baru. Kenapa terkaget-kaget? Kok kaget? Ini bukan sesuatu yang baru. Ini kan cerita lama. Hadisnya ada dalam Sunan Ibni Majah. 6. Yang paling kuat nabi-nabi. Di antara nabi-nabi itu diangkat jadi rasul-rasul. Di antara rasul-rasul itu diangkat ulul azmi. Di antara ulul azmi kalau dipiramidkan, paling bawah manusia biasa, wali-wali, nabi-nabi, rasul-rasul, ulul azmi. Di antara ulul azmi ini, yang 5 orang ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cobalah lihat Nabi Ibrahim. Pembahasan ke-6, Nabi Ibrahim. Gimana Nabi Ibrahim? Berhadapan dengan Azar ayah kandung. Berhadapan dengan penyembah bintang gemintang, matahari dan bulan. Berhadapan dengan penyembah berhala. Berhadapan dengan Namrus. Dibakar. Berhadapan dengan penguasa yang suka ngambil istri orang. Lolos bersama Sarah melewati Babilonia menuju Palestina. Berhadapan dengan doa Rabbi habli minas solihin 86 tahun gak punya anak. Berhadapan dengan 2 perempuan, pertama Sarah, yang kedua Hajar. Berhadapan dengan ujian lahir anak mesti diasingkan dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Berhadapan dengan ujian setelah anak lahir disembelih. Kalau Allah sayang sama Ibrahim, kok Ibrahim sengsara? Berarti kitanya yang nggak ngerti, kitanya salah paham. Nabi Ibrahim tidak sengsara. Siapa bilang Nabi Ibrahim sengsara? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, dia kekasih Allah. Dia tidak sengsara. Kita yang salah kacamata. Kalau kacamatanya hitam, orang Cina pun nampak hitam. Orang Afrika tetap hitam. Salah kacamata. Salah kita mandang. Makanya sebelum memandang kacamatanya betulkan dulu. Memandang dunia ini dengan kacamata Islam. Dengan cara pandang Islam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? 7. Nabi Musa. Belum lahir sudah kena razia Fir'aun, semua bayi-bayi disembelih. Setelah lahir dihanyutkan ke sungai Nil, pisah dengan ibu, nangis gak bisa nyusu. Masih baby, masih bayi, sudah disuruh milih antara api dengan kue roti. Salah pilih, mau disembelih Fir'aun. Besar di rumah sarang Fir'aun. Setelah remaja memilih meninju orang yang kelahi, rupanya yang ditinju rakyat kelas VIP. Akhirnya terusir dari istana Fir'aun. Tinggal di bawah pohon kayu, nggak ada rumah, nggak ada keluarga, sebatang kara. Akhirnya dibawa kepada Syuaib. Mengembala kambing Syuaib 8 tahun disempurnakan jadi 10 tahun. 10 tahun ngembala kambing. Lolos dari ujian ngembala kambing menghadapi Fir'aun. Fir'aun selesai tenggelam di Laut Merah menghadapi Bani Israel. Bani Israel minta Tuhan yang kelihatan. Bani Israel minta diturunkan dari langit wa fumiha bawang putih, wa adasiha kacang adas, wa basoliha bawang merah. Padahal sudah dikasih manna wa salwa, dikasih awan yang menaungi.
Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina. Ditinggalkan Bani Israel di bawah bersama Harun. Turun-turun malah mereka nyembah lembu Samiri. Ninggal di gurun pasir Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, murid dari Nabi Musa alaihissalam. Sengsarakah Nabi Musa? Enggak. Tapi bagi orang yang mindsetnya bengkok, sungsang, kok sengsara banget ya hidupnya ya. Justru yang enak, nyaman itu hidupnya Fir'aun. Jadi kalau gitu yang diridhoi Allah Fir'aun. Islam ini datang meluruskan pikiran kita. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum baca Quran itu a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Jangan sampai Qurannya benar tapi pahamnya bengkok. Apalagi zaman sekarang orang macam-macam di internet itu. Orang sekuler, orang liberal, orang ateis, orang komunis, PKI, nggak percaya sama Tuhan tapi baca Quran. Bisa bahasa Arab. Dia bengkokkan Al-Quran itu. Makanya kalau tidak punya basic, nggak ngaji benar dengan ulama-ulama kita yang ahli sunnah wal jamaah, saya ngeri saya dapat link-link itu. Yang saya ngerikan itu gimana anak saya, keponakan saya, santri-santri. Tapi memang nggak ada cara lain kecuali ya kita ajar mereka. Kita ajar mereka ilmu, kita pahamkan mereka. Makanya back to basic, mundur ke arah belakang, anak-anak pahamkan lagi Quran, belajar hadis, bahasa Arab, akidah, fikih, supaya nanti jadi apapun mereka punya pemahaman yang benar bahwa yang saya hadapi ini adalah ujian dari Allah dan dunia ini darul bala. Akhirat itu darul jaza. Darul bala tempatnya ujian. Bukan Allah menyengsarakan. Tapi nanti di akhirat baru kita dapat namanya darul jaza. 8 Nabi Muhammad SAW. 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah. 6 tahun lagi sayang-sayangnya ditinggal ibu. Diasuh oleh paman yang sangat miskin, susah, namanya Abu Thalib. Istrinya Aminah, istrinya Fatimah. Meninggal Fatimah. Oh Fatimah, kata Nabi, ketika engkau punya kain satu, engkau berikan ke aku. Nabi yang menggali kubur Fatimah itu dan dia yang masuk ke dalam. Dia yang mendoakan. Dan anak dia sendiri dia kasih nama Fatimah. Saking sayangnya dia dengan ibunya itu. Istri Abu Thalib. Makamnya di Baqi paling pinggir sebelah kiri kalau kita masuk. Istimewa makam dia ada tembok agak setinggi lutut. Persis di tepi pagar sebelah kiri kalau kita masuk pintu. Nabi masuk ke dalam mendoakan di dalam kuburnya itu. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Saking sayangnya Nabi. Dan dia nggak punya ibu. Ibunya ya istri Abu Thalib itu ibunya. Dan Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Di tahun yang sama meninggal juga Khadijah. 3 anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal dalam hidupnya. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah. Yang satu lagi dilahirkan oleh Ibrahim umur 18 bulan. Meninggal juga. Diembargo selama di kota Makkah. Pergi ke Taif, dilempar pakai batu. Basah terompahnya karena darah. Diusir. 13 tahun berdakwah, dihalau hijrah ke Makkah, ke Madinah.
Sampai di Madinah, koalisi nih orang kafir musyrik dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dengan orang Yahudinya, dengan orang munafik, pura-pura masuk Islam. Diundang oleh orang Yahudi, diracun. Oh, itu kalau orang nggak ngerti, kok Nabi Muhammad hidupnya sengsara ya? Dia tidak sengsara. Allah sayang sama dia, Allah cinta. Nabi Isa alaihissalam, mulai ibunya Maryam dituduh berzina dengan Yosef tukang kayu. Melahirkannya mesti di pinggiran kota. Setelah lahir datang pendeta-pendeta Yahudi itu menuduh, kenapa kamu Maryam, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan WTS, kenapa kamu bisa lahir punya anak? Nabi Isanya sendiri berkoalisi antara penguasa Romawi dengan orang-orang jahat bersama dengan orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi berkoalisi karena mereka menemukan musuh yang sama. Yahudi dengan Romawi nggak pernah kompak, pisah jalan terus. Tapi untuk menghantam Nabi Isa, ketemu musuh yang sama. Mereka hantam Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam. Ini orang-orang yang dikasihi Allah, kekasihnya Allah, Habibullah. Apalagi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terakhir, yang 9. Kalau hidup kita sempit, sulit, susah, payah, jelimet, ribet, sesungguhnya Allah mau sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa kita lebih khusyuk. Hati kita lebih ta'zim. Lisan kita lebih, pikiran kita lebih. Itulah yang saya rasakan. Itulah yang saya rasakan dalam hidup saya. Kalau ujian saya berat, bangun malam itu nikmat sekali. Sujud itu enak sekali. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang pernah mengalaminya. Ini nggak bisa ditulis di buku. Oh, ini cerita masalah rasa. Yang bisa merasakannya ya orang yang pernah mengalaminya. Yang tahu rasanya buah zaitun, iya orang yang pernah makan zaitun. Kayak nggak pernah makan buah zaitun, gimana kita mau menceritakannya? Orang dia rasa.